sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia (TBK) atau PT Telkom. PT Telekomunikasi Indonesia atau TBK adalah BUMN yang bergerak di bidang layanan telekomunikasi dan jaringan Indonesia. Sebagai perusahaan milik negara dengan saham yang diperdagangkan di bursa saham, pemegang saham mayoritas di bursa saham adalah pemerintah Republik Indonesia dan sisanya dimiliki oleh publik. Bursa saham PT Telekomunikasi Indonesia yang pertama ada Bursa Efek Indonesia, yang kedua New York Stock Exchange atau NYSE, yang ketiga London Stock Exchange atau LSE, dan keempat ada Public Offering Without Letting Fall di Jepang. Saham yaitu yang pertama adalah layanan dasar telekomunikasi domestik dan internasional, yang kedua ada jaringan kabel dan e-kabel, yang ketiga adalah layanan interkoneksi antar operator, yang keempat bisnis multimedia, konten dan aplikasi atau TIMES. Visi, misi, dan tujuan PT Telekomunikasi Indonesia (TBK). Yang pertama, visinya adalah menjadi digital telco pilihan utama untuk membahagiakan masyarakat. Visinya adalah yang pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa, mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital yang terbaik. Tujuan PT Telkom Indonesia adalah mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi para pemangku kepentingan. Selanjutnya ada tata nilai perusahaan. Yang pertama ada amanah, memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Yang kedua ada kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Yang ketiga harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang keempat loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kelima ada adaptif, terus berinovasi dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Yang keenam kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Selanjutnya ada penganggaran dan keuangan. Divisi Budget Operating PT Telkom. Kondisi saat ini adalah menggunakan power budgeting. Digunakan untuk mengelola kapital ekspenditur atau CAPEX, tidak mampu mengontrol ketersediaan dana secara efektif, terutama pada saat pengadaan, dan harus dicek secara manual, tidak dapat memenuhi kebutuhan proses budget di akhir tahun. Kebutuhan baru yaitu budget control system, yaitu sistem anggaran baru menggunakan budget control system pada modul fund management, menggunakan aplikasi dengan metode SAP aktif, menjelaskan proses budgeting dengan skenario bisnis CAPEX di PT Telkom Indonesia. Selanjutnya ada perencanaan strategis dan operasional. Perencanaan jangka panjang untuk strategi. Tujuan menetapkan sasaran dan rencana kerja perusahaan untuk sasaran dan strategi perusahaan yang terperinci. Perencanaan jangka panjang. Perencanaan anggaran, sasaran dan anggaran tahun visi misi, sasaran strategi yang disiapkan berdasarkan dan untuk prioritas tahunan dari Direktur Utama RKM, penjabaran rinci dari CAP untuk anggaran tahunan RKAP atau RKA, program kerja dan anggaran tahunan. Pengendalian manajemen di PT Telkom. Pengendalian internal, prosedur untuk memeriksa ketelitian data administrasi, evolusi, perbaikan terus-menerus yang mengarah pada kepemimpinan pasar, perluasan jaringan, dan peningkatan layanan pelanggan. Pencapaian 2019, 171 juta pelanggan, termasuk 912 juta pelanggan broadband baik. Sistem pengendalian manajemen yang semakin baik dan pertumbuhan gedung. Pelaksanaan pengukuran kinerja. Pelaksanaan kinerja PT Telekomunikasi Indonesia. Rencana strategis dan operasional. Rencana disusun dalam dokumen CSS, YPP atau MP, CAM, RKM, dan RKAP. Implementasi menggunakan semua level manajemen dan unit operasional. Pengukuran kinerja pertama ada Key Performance Indicator atau KPIs, jumlah pelanggan, pertumbuhan pendapatan, pengembangan infrastruktur, tingkat kepuasan pelanggan. Kedua ada Balance Scorecard, evaluasi dari perspektif finansial, pelanggan,
perbandingan kondisi dan teori kondisi nyata. Pada tahun 2021, realisasi anggaran sebesar 124,76 miliar dari total 125 miliar dengan efektivitas 99,8%, menggunakan budget control system dalam SAP untuk pengelolaan anggaran dengan metode SAP Activate, memastikan kesesuaian dengan skenario bisnis. Menggunakan metode berbasis biaya, permintaan, persaingan, dan nilai pelanggan, juga menerapkan strategi diskon, paket, dan harga berbasis waktu. Meliputi evaluasi kebutuhan, penyusunan rencana keuangan, analisis risiko, dan pemilihan instrumen keuangan. Teori pengendalian manajemen yang pertama, perencanaan dan pemilihan sumber pembiayaan, serta manajemen utang yang bijaksana. Meliputi perencanaan, persetujuan, pemantauan, dan pengendalian pengeluaran. Meliputi penetapan tarif, manajemen penjualan, pengelolaan piutang, dan analisis kinerja pendapatan. Dan yang terakhir, menjaga keseimbangan antara anggaran, pendapatan, dan pembiayaan, dan komunikasi dan evaluasi kinerja keseluruhan. Kesimpulan, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau Telkom telah mengembangkan sistem pengendalian manajemen yang komprehensif untuk efisiensi dan efektivitas operasional. Dengan menggunakan aplikasi SAP dan metode SAP Activate untuk budget control system, Telkom memperkuat perencanaan dan pengelolaan anggaran, terutama untuk capital expenditure atau CAPEX. Metode penetapan harga didasarkan pada biaya, permintaan, persaingan, dan nilai pelanggan. Transformasi digital Telkom mencakup layanan telekomunikasi tradisional serta produk digital kreatif atau TIMES. Strategi penjualannya meliputi fixed dan mobile convergence, infraco, data center.co, B2B IT service, dan pengembangan perusahaan di digital. Telkom juga memiliki sistem pengelolaan piutang yang baik dan perencanaan pembiayaan strategis dengan evaluasi kebutuhan finansial dan penggunaan instrumen keuangan yang tepat. Saran, yang pertama meningkatkan sistem pengendalian, yang kedua meningkatkan kapabilitas digital, yang ketiga melakukan evaluasi dan penyesuaian strategi, penetapan harga, keempat peningkatan customer experience, dan yang terakhir memperluas kemitraan strategis dengan perusahaan teknologi global.